hubungan polar, eksponen, pangkat dan akar bilangan kompleks. Rumus de Moivre. Bentuk polar bilangan kompleks. Bentuk umum bilangan kompleks Z sama dengan X ditambah Y dapat disajikan dalam bentuk koordinat kutub yaitu R, theta, di mana R adalah jarak titik 0,0 ke titik Z dan theta adalah sudut Z terhadap sumbu X. Perhatikan pada gambar ini. R ini merupakan jarak dari titik 0,0 ke titik Z. X merupakan jarak dari sumbu Y ke titik Z, sementara Y merupakan jarak dari sumbu X ke titik Z. Kemudian dengan menggunakan segitiga siku-siku akan diperoleh bahwa sin theta ini sama dengan d per mi. Depannya yaitu Y dan mi-nya yaitu R. Jadi sin theta sama dengan Y per R. Ekivalen dengan Y sama dengan R dikali sin theta. Untuk cos theta-nya sama dengan sa per mi. Sampingnya yaitu X dan miringnya yaitu R. Jadi cos theta sama dengan X per R. Ekivalen dengan X sama dengan R dikali cos theta. Kemudian kita substitusikan nilai X dan Y ini ke dalam bentuk umum bilangan kompleks, yaitu Z sama dengan X ditambah Y, Z sama dengan R dikali sin theta ditambah I dikali R cos theta. Z sama dengan R dalam kurung cos theta ditambah I sin theta sama dengan R cis theta. Jadi bentuk kutub dari bilangan kompleks Z sama dengan X ditambah Y sama dengan adalah Z sama dengan R cis theta atau Z sama dengan R dalam kurung cos theta ditambah I dikali sin theta. Selanjutnya, dengan menggunakan segitiga siku-siku dan teorema Pythagoras, kita akan memperoleh rumus dari R dan theta. R ini yaitu modulus atau nilai mutlak, ini sama dengan Z mutlak. R diperoleh dengan cara menggunakan teorema Pythagoras, yaitu R sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat, dan theta adalah argumen dari Z. Theta sama dengan ARC tangen Y per X, dengan X tidak boleh sama dengan 0. Nilai argumen dari Z ini tidak tunggal, tetapi merupakan kelipatan dari 2pi, yaitu sesuai dengan kuadran di mana Z berada. Sedangkan nilai utama atau principal value dari argumen Z dengan argumen Z lebih dari min pi kurang dari pi adalah tunggal. Selanjutnya, sekawan Z atau Z konjugat telah kita peroleh bahwa Z sama dengan R dalam kurung cos theta ditambah I sin theta atau Z sama dengan R cis theta. Jadi argumen Z sama dengan theta. Untuk sekawan Z-nya sama dengan R dalam kurung cos theta min I sin theta. Z konjugat sama dengan R cis negatif theta. Jadi argumen sekawan Z sama dengan negatif theta. Operasi-operasi bilangan kompleks. Misalkan Z1 sama dengan R1 dalam kurung cos theta 1 ditambah I sin theta 1, dan Z2 sama dengan R2 dalam kurung cos theta 2 ditambah I sin theta 2, dengan R1 sama dengan nilai mutlak Z1, R2 sama dengan nilai mutlak Z2, argumen Z1 sama dengan theta 1, dan argumen Z2 sama dengan theta 2. Untuk operasi yang pertama yaitu perkalian, Z1 dikali Z2 sama dengan R1 dalam kurung cos theta 1 ditambah I sin theta 1 dikali R2 dalam kurung cos theta 2 ditambah I sin theta 2 sama dengan R1 dikali R2 dalam kurung cos theta 1 ditambah I sin theta 1 dikali cos theta 1 ditambah I sin theta 1. R1 sama dengan R1 kali R2 dalam kurung cos theta 1 dikali cos theta 2 ditambah I
dikali cos theta 1 dikali sin theta 2 ditambah I dikali sin theta 1 cos theta 2 ditambah I kuadrat sin theta 1 sin theta 2 sama dengan R1 dikali R2 dalam kurung cos theta 1 kali cos theta 2 dikurangi sin theta 1 sin theta 2 ditambah I di dalam kurung cos theta 1 sin theta 2 ditambah sin theta 1 cos theta 2 sama dengan R1 kali R2 dalam kurung cos theta 1 ditambah theta 2 ditambah I dikali sin theta 1 ditambah theta 2 sama dengan R1 dikali R2 dalam kurung cis theta 1 ditambah theta 2. Kemudian kita tahu bahwa R1 sama dengan nilai mutlak Z1, R2 sama dengan nilai mutlak Z2. Jadi kita ganti nilai R1 dan R2 menghasilkan nilai mutlak Z1 dikali nilai mutlak Z2 dalam kurung cis theta 1 ditambah theta 2. Ini sama aja dengan argumen Z1 dikali Z2 akan sama dengan argumen Z1 ditambah Z2. Untuk operasi yang kedua yaitu ada pembagian. Syaratnya yaitu Z2 tidak boleh sama dengan 0. Z1 dibagi Z2 sama dengan R1 dalam kurung cos theta 1 ditambah I sin theta 2 dibagi R2 dalam kurung cos theta 2 ditambah I sin theta 2 sama dengan R1 dikali cos theta 1 ditambah I sin theta 1 ini dikali dengan sekawan dari penyebutnya yaitu cos theta 2 dikurangi I sin theta 2 dibagi R dalam kurung cos theta 2 ditambah I sin theta 2 dikali cos theta 2 dikurangi I sin theta 2. Kemudian kita kelompokkan R1 dibagi R2 dikali cos theta 1 cos theta 2 dikurangi I cos theta 1 sin theta 2 ditambah I dikali sin theta 1 cos theta 2 dikurangi I kuadrat sin theta 1 sin theta 2 dibagi cos kuadrat theta 2 dikurangi I kuadrat sin kuadrat theta 2 sama dengan R1 dibagi R2 dikali cos theta 1 cos theta 2 ditambah sin theta 1 sin theta 2 karena ini I kuadrat sama dengan min 1 jadi ditambah sin theta 1 dikali sin theta 2 kemudian ditambah I dikali dalam kurung sin theta 1 cos theta 2 dikurangi cos theta 1 sin theta 2 dibagi cos kuadrat theta 2 ditambah sin kuadrat theta 2 sama dengan R1 dibagi R2 dalam kurung cos theta 1 dikurangi theta 2 ditambah sin theta 1 dikurangi theta 2 sama dengan R1 per R2 dalam kurung cis theta 1 min cis theta 1 min theta 2. Jadi argumen Z1 dibagi argumen Z2 sama dengan argumen Z1 dikurangi argumen Z2. Untuk operasi yang ketiga yaitu ada inverse. Syaratnya masih sama yaitu Z tidak boleh sama dengan 0. Z inverse sama dengan 1 per Z sama dengan 1 per R dalam kurung cos theta 1 ditambah I sin theta 2 sama dengan 1 dibagi R cos theta ditambah I sin theta ini dikali dengan sekawan dari penyebutnya yaitu cos theta dikurangi I sin theta dibagi cos theta dikurangi I sin theta sama dengan cos theta dikurangi I sin theta dibagi R dalam kurung cos kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta sama dengan cos theta dikurangi I sin theta. Kemudian untuk cos kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta itu sama dengan 1. Jadi ini tinggal R saja. Sama dengan 1 per R dikali cis min dikali cis negatif theta. Jadi untuk Z inverse sama dengan 1 per Z sama dengan 1 per R dikali cis negatif theta. Jadi argumen 1 per Z sama dengan negatif argumen Z. Contoh 1.
Diketahui Z sama dengan 1 ditambah I dikali 1 ditambah I akar 3 dibagi min 1 ditambah I. Tentukan bentuk kutub dari Z dan sekawan Z. Penyelesaiannya, kita misalkan terlebih dahulu bahwa Z1 sama dengan 1 ditambah I, Z2 sama dengan 1 ditambah I akar 3, Z3 sama dengan min 1 ditambah I. Kemudian kita akan mengubah Z1, Z2, Z3 ke dalam bentuk polar. Yang pertama, kita akan mengubah Z1 ke dalam bentuk polar. Tadi kita sudah memisalkan bahwa Z1 sama dengan 1 ditambah I. Maka X akan sama dengan 1 dan Y sama dengan 1. Perhatikan gambar segitiga berikut. Kita akan mencari nilai R menggunakan rumus modulus, yaitu R sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Kita substitusikan nilai X dan Y yang diperoleh, yaitu akar dari 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat akan menghasilkan akar 2. Kemudian cos theta. Cos theta sama dengan sami. Sampingnya yaitu angka 1 dan mi-nya yaitu R. Jadi cos theta sama dengan 1 per R. Kita substitusikan nilai R yaitu akar 2 menghasilkan cos theta sama dengan 1 per akar 2. Maka theta sama dengan pi per 4. Kemudian kita substitusikan nilai R dan theta yang telah diperoleh ke dalam bentuk umum polar, yaitu Z1 sama dengan R dalam kurung cos theta ditambah I dikali sin theta. Z1 sama dengan akar 2 dalam kurung cos pi per 4 ditambah I dikali sin pi per 4. Z1 sama dengan akar 2 cis pi per 4. Jadi kita telah mengubah bilangan kompleks Z1 sama dengan 1 ditambah I ke dalam bentuk polar, yaitu Z1 sama dengan akar 2 dikali cis pi per 4. Selanjutnya, kita akan mengubah Z2 ke dalam bentuk polar. Tadi kita sudah memisalkan bahwa Z2 sama dengan 1 ditambah I akar 3. Maka X akan sama dengan 1 dan Y sama dengan akar 3. Perhatikan segitiga berikut. Kita akan mencari nilai R menggunakan rumus R sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Kita substitusikan nilai R dan nilai X dan Y sama dengan akar dari 1 kuadrat ditambah akar 3 kuadrat akan menghasilkan 2. Jadi R sama dengan 2. Kemudian cos theta. Cos theta sama dengan sa per mi. Sampingnya yaitu angka 1 dan mi-nya yaitu R. Jadi cos theta sama dengan 1 per R. Kita substitusikan nilai R sama dengan 2, yaitu cos theta sama dengan 1 per 2. Maka kita akan memperoleh theta sama dengan pi per 3. Kemudian kita substitusikan nilai R dan theta yang telah diperoleh ke dalam bentuk polar, yaitu Z2 sama dengan R dalam kurung cos theta ditambah I dikali sin theta sama dengan Z2 sama dengan 2 dalam kurung cos pi per 3 ditambah I dikali sin pi per 3. Z2 sama dengan 2 cis pi per 3. Jadi kita telah mengubah Z2 ke dalam bentuk polar, yaitu Z2 sama dengan 2 cis pi per 3. Selanjutnya kita akan mengubah Z3 ke dalam bentuk polar. Tadi kita sudah memisalkan bahwa Z3 sama dengan min 1 ditambah I, maka X akan sama dengan min 1 dan Y sama dengan 1. Perhatikan segitiga siku-siku berikut. Kita akan mencari nilai R. R sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Kita substitusikan nilai X dan Y menjadi akar dari min 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Jadi kita peroleh nilai R sama dengan akar 2. Kemudian kita akan mencari nilai dari cos theta. Cos theta sama dengan sa per mi.
sampingnya yaitu min 1 dan mi-nya yaitu R. Jadi cos theta sama dengan min 1 per R. Kita substitusikan nilai R-nya yaitu akar 2. Cos theta sama dengan min 1 dibagi akar 2. Maka kita akan memperoleh theta sama dengan 3pi per 4. Kemudian kita substitusikan nilai R dan theta yang telah kita peroleh ke dalam bentuk polar, yaitu Z3 sama dengan R dalam kurung cos theta ditambah I dikali sin theta. Z3 sama dengan akar 2 dalam kurung cos 3pi per 4 ditambah I dikali sin 3pi per 4. Z3 sama dengan akar 2 cis 3pi per 4. Jadi kita telah mengubah Z3 ke dalam bentuk polar, yaitu Z3 sama dengan akar 2 dikali cis 3pi per 4. Kita telah memperoleh bentuk polar dari Z1, Z2, dan Z3, yaitu Z1 sama dengan akar 2 cis pi per 4, Z2 sama dengan 2 cis pi per 3, Z3 sama dengan akar 2 cis 3pi per 4. Selanjutnya kita akan substitusikan nilai Z1, Z2, dan Z3 ke dalam Z sesuai dengan bentuk soal, yaitu Z sama dengan Z1 dikali Z2 dibagi Z3 sama dengan akar 2 cis pi per 4 dikali 2 cis pi per 3 dibagi akar 2 cis 3pi per 4 sama dengan 2 cis dikali pi per 4 ditambah pi per 3 dikurang 3pi per 4 sama dengan 2 cis dalam kurung 3pi ditambah 4pi min 9pi per 12 sama dengan 2 cis min pi per 6. Jadi Z sama dengan 2 cis min pi per 6. Kemudian untuk sekawan Z-nya sama dengan 2 cis pi per 6. Jadi bentuk kutub dari Z adalah Z sama dengan 2 cis min pi per 6. Dan bentuk kutub dari sekawan Z-nya adalah sekawan Z sama dengan 2 cis pi per 6. Bentuk eksponen bilangan kompleks. Selanjutnya ada bentuk eksponensial bilangan kompleks. Simbol E pangkat I theta atau eksponensial I theta didefinisikan dalam formula Euler sebagai E pangkat I theta sama dengan cos theta plus I sin theta, di mana theta merupakan sudut dalam bentuk radian. Bentuk polar dari bilangan kompleks dapat dinyatakan dalam bentuk eksponensial sebagai berikut. Z sama dengan R kurung buka cos theta plus I sin theta kurung tutup. Maka Z sama dengan R eksponensial I theta. Untuk selanjutnya kita ada contoh soal. Nyatakan bilangan kompleks Z sama dengan akar 3 plus I dalam bentuk eksponensial. Penyelesaiannya, dari masalah di atas kita mempunyai Z sama dengan akar 3 plus I, maka X sama dengan akar 3 dan Y sama dengan 1. Kita cari R-nya. R sama dengan akar dari akar 3 kuadrat ditambah 1 kuadrat sama dengan akar 4 yaitu 2. Kita cari tan theta. Tan theta sama dengan Y per X sama dengan 1 per akar 3, maka tetanya yaitu 1 per 6pi. Dari rumus di atas yaitu Z sama dengan R kali eksponensial theta I, maka kita substitusikan dengan nilai yang sudah kita dapat menjadi Z sama dengan 2 eksponensial 1 per 6pi. Jadi bentuk dari eksponensial dari Z sama dengan akar 3 plus I adalah Z sama dengan 2 eksponensial 1 per 6pi. Pangkat bilangan kompleks. Yang kedua yaitu ada pangkat bilangan kompleks. Misalkan Z merupakan bilangan kompleks dalam bentuk eksponensial, maka untuk bilangan bulat N berlaku Z sama dengan R kali eksponensial I theta. Z pangkat N sama dengan kurung buka R kali eksponensial I theta kurung tutup pangkat N. Z pangkat N sama dengan R pangkat N kali eksponensial I n theta, untuk N sama dengan 0, plus minus 1, plus minus 2, dan seterusnya, di mana N merupakan bilangan bulat. Jadi, untuk setiap bilangan bulat N dan bilangan kompleks dalam bentuk eksponensial
Z sama dengan R kali eksponensial I theta, maka berlaku Z pangkat N sama dengan R pangkat N eksponensial I N theta. Contoh 2. Selanjutnya ada contoh soal. Tentukan hasil dari Z sama dengan kurung buka negatif 1 plus I kurung tutup pangkat 8. Penyelesaiannya, ubah dulu persamaannya menjadi bentuk eksponensial, menjadi Z sama dengan kurung buka negatif 1 plus I kurung tutup pangkat 8. Maka X sama dengan negatif 1 dan Y sama dengan 1. Kita cari R-nya. R sama dengan akar min 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat sama dengan akar 2. Lalu kita cari tetanya dengan cara tan theta sama dengan Y per X sama dengan 1 per negatif 1 sama dengan negatif 1. Tan tetanya yaitu negatif 1, maka tetanya sama dengan 3 per 4 pi. Sesuai dengan rumus eksponensial, Z sama dengan R eksponensial theta I, menjadi Z sama dengan akar 2 eksponensial 3 per 4 pi. Setelah didapat bentuk eksponensialnya, maka kita pakatkan dengan N sama dengan 8. Maka Z sama dengan akar 2 eksponensial 3 per 4 pi. Z pangkat 8 sama dengan kurung buka akar 2 eksponensial 3 per 4 pi kurung tutup pangkat 8. Z pangkat 8 sama dengan akar 2 pangkat 8 dikalikan eksponensial 3 per 4 pi pangkat 8. Z pangkat 8 sama dengan 16 eksponensial 6 pi. Jadi nilai dari Z sama dengan negatif 1 plus I pangkat 8 sama dengan 16 eksponensial 6 pi. Akar bilangan kompleks. Misalkan Z dalam bentuk polar yaitu Z sama dengan R dikali cos theta plus I sin theta sama dengan R cis theta. Maka bentuk akar dari Z adalah Z pangkat 1 per N sama dengan R pangkat 1 per N dikali cos theta per N plus I sin theta per N. Bentuk umum dari akar bilangan kompleks yaitu Z pangkat 1 per N sama dengan akar N dari R dikali cos theta plus 2 pi per N plus I sin theta plus 2 pi per N. Contoh 3. Tentukan semua akar dari Z sama dengan minus 1 plus I pangkat setengah. Penyelesaian, sebelum mencari akarnya kita harus menentukan nilai R dan theta. R atau modulus dengan rumus akar X kuadrat plus Y kuadrat didapatkan R sama dengan akar 2. Theta dengan rumus arc tangen Y per X didapatkan theta sama dengan 135 derajat atau 3 pi per 4. Selanjutnya masukkan R dan theta ke dalam rumus bentuk umum, dan diperoleh Z pangkat setengah sama dengan akar 2 pangkat setengah, dikali cos 3 pi per 4 plus 2 pi per 2, plus I sin 3 pi per 4 plus 2 pi per 2. Dikarenakan akar setengah sehingga diperoleh akarnya ada 2. Untuk K sama dengan 0, diperoleh akar yang pertama yaitu 2 pangkat seperempat dikali cos 3 pi per 8 plus I sin 3 pi per 8. Untuk K sama dengan 1 diperoleh akar yang kedua yaitu 2 pangkat seperempat dikali cos 11 pi per 8 plus I sin 11 pi per 8. Jadi, nilai akar dari Z sama dengan minus 1 plus I pangkat setengah adalah 2 pangkat seperempat cos 3 pi per 8 plus I sin 3 pi per 8. Dan 2 pangkat seperempat cos 11 pi per 8 plus I sin 11 pi per 8. Rumus de Moivre. Apabila Z1 sama dengan R1 dikali cos theta 1 plus I sin theta 1, Z2 sama dengan R2 cos theta 2 plus I sin theta 2, hingga seterusnya, sampai dengan Zn sama dengan Rn dikali cos theta n plus I sin theta n, di mana n bilangan asli, maka dari rumus perkalian dua bilangan kompleks dapat dilanjutkan secara induktif, dan didapat Z1 dikali Z2 hingga seterusnya hingga Zn sama dengan R1 dikali R2 sampai dengan Rn dikali cos theta 1 plus theta 2 hingga seterusnya hingga theta n ditambah sin kali theta 1 plus theta 2 hingga seterusnya sampai dengan theta n
Jika Z sama dengan R cos theta plus I sin theta, maka Z pangkat N sama dengan R pangkat N dikali cos N theta plus I sin N theta. Khususnya, jika R sama dengan 1, didapat rumus de Moivre, yaitu cos theta plus I sin theta dipangkatkan N sama dengan cos N theta plus I sin N theta, di mana N bilangan asli. Pembagian bilangan kompleks Z2 sama dengan R2 dikali cos theta 2 plus I sin theta 2 oleh Z1 sama dengan R1 dikali cos theta 1 plus I sin theta 1 adalah sebagai berikut. Diperoleh yaitu sama dengan R1 per R2 dikali cos theta 1 kurangi theta 2 ditambah I sin theta 1 dikurangi theta 2. Dari rumus pembagian ini diperoleh ARG Z1 per Z2 sama dengan theta 1 min theta 2, itu sama dengan ARG Z1 dikurangi ARG Z2. Akibat lainnya, jika Z sama dengan R cos theta plus I sin theta, maka 1 per Z sama dengan 1 per R dikali cos min theta plus I sin min theta, sama dengan 1 per R dikali cos theta min I sin theta. Jika Z pangkat negatif N menyatakan 1 per Z pangkat N bilangan asli, dapat ditunjukkan pula bahwa Z pangkat negatif N sama dengan 1 per Z pangkat N, sama dengan 1 per Z pangkatkan N, sama dengan 1 per R pangkat N dikali cos min N theta plus I sin min N theta. Jadi, rumus de Moivre berlaku untuk semua N bilangan bulat. Contoh 4. Hitung negatif 1 plus I dipangkatkan 7. Jawab, misalkan Z sama dengan negatif 1 plus I, maka R sama dengan nol mutlak dari Z sama dengan akar negatif 1 pangkat 2 plus 1 pangkat 2 sama dengan akar 2. Dan tan theta sama dengan 1 per negatif 1 sama dengan negatif 1. Karena Z di kuadran 2, dipilih theta sama dengan 3 per 4 pi, sehingga diperoleh negatif 1 plus I sama dengan akar 2 dikali cos 3 per 4 pi plus I sin 3 per 4 pi. Dan negatif 1 plus I pangkat 7 itu sama dengan akar 2 dipangkatkan 7 dikali cos 21 per 4 pi plus I sin 21 per 4 pi sama dengan akar 2 pangkat 7 kali cos 5 per 4 pi plus I sin 5 per 4 pi sama dengan akar 2 pangkat 7 kali negatif 1 per 2 akar 2 dikurangi 1 per 2 I akar 2 sama dengan negatif 8 dikurangi 8I.